Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita bisa kami selaku ketua forum kaum Pajajaran. Alhamdulillah ini mungkin unit yang kedua ya. Alhamdulillah pelaksanaan sekarang di Balai Warga RW 10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para wasayana dalam sebutannya tahun 1995 bisa kamu bumi ada tanggal yang sebabnya mati ada sila hari kebetulan juga ada kami juga sama tidak ada di Kresna ada dia di Sekori yang lainnya mohon maaf satu jelas ya. Kami di lokasi ini alhamdulillah didampingi juga para pasukan kami. Di samping kanan kami ada Pak Budi Hermansa, forum kaum Pajajaran. Di sebelah kiri kami juga ada Pak pengawas, ada Pak Hadi Komar sebagai Dewan Pengawas KPP, ada pengawas juga Keseluruhan KPP. Langsung aja diperlukan waktunya. Karena ini ada disampaikan lagi unit ini dalam rangka penguatan perjuangan forum Kabupaten Pajajaran. Saya akan membacakan saja poin intinya secara resmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Forum Kabupaten Pajajaran FKPP Bogor 1 Agustus 2026. Forum Kabupaten Pajajaran FKPP telah konferensi pers sebagai tindak lanjut atas sebuah perkara khusus yang telah dilaksanakan Polresta Bogor Kota pada 23 Juli 2026 terkait laporan dugaan tindak pidana pengerusakan plang izin bank termandiri, dugaan pengurutan situs sumur 7, serta dugaan pengalih fungsian kawasan yang merupakan kawasan cagar budaya Batu Tulis di Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang rancangan tata ruang wilayah Kota Bogor berlaku hingga tahun 2031. Konferensi pers ini merupakan bentuk pertanggungan moral kepada masyarakat sekaligus desakan agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum sebagaimana amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Perkara ini bermula dari laporan polisi nomor LP _B _732 _X 2025 SPKT Polresta Bogor Kota tanggal 23 Oktober 2025 mengenai dugaan tindak pidana terhadap benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 11
tahun 2010 tentang cagar budaya. Bukti awal terkumpul, status perkara dinilai layak naik ke penyidikan. Berdasarkan surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan SP2HP tertanggal 16 Desember 2025, penyelidik telah melakukan berbagai langkah penyelidikan, antara lain meminta keterangan sejumlah saksi, mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, melakukan olah TKP, olah inapis, hingga berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam kurung BRIN. Menurut FKPP, rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan telah memperoleh fakta-fakta awal yang memadai sehingga sudah selayaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan guna memperoleh kepastian hukum. FKPP menegaskan bahwa permintaan peningkatan status perkara bukanlah bentuk intervensi terhadap independensi penyidik, melainkan dorongan agar mekanisme hukum berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan fakta yang telah dihimpun selama proses penyidikan. FKPP pertanyakan masuknya memorandum masyarakat peduli cagar budaya ke dalam SP2HP. FKPP juga memberikan perhatian khusus terhadap isi SP2HP yang mencantumkan memorandum dari masyarakat peduli cagar budaya sebagai salah satu dokumen pendukung penyelidikan. FKPP meminta penyidik menjelaskan dasar hukum pencantuman memorandum tersebut, termasuk legal standing pihak yang menyusun memorandum dimaksud, kewenangan yang dimiliki, serta relevansi terhadap pembuktian perkara. Menurut FKPP, seluruh alat bukti maupun dokumen yang digunakan dalam proses penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas, relevansi terhadap perkara, serta dapat dipertanggungjawabkan secara objektif sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pengakuan terlapor dalam gelar perkara perlu didalami melalui penyidikan. Dalam gelar perkara khusus, FKPP mencatat adanya pernyataan dari pihak terlapor berinisial ASB yang pada pokoknya mengakui telah mengetahui terkait keberadaan sumur 7 dan bunker mandiri sebelum melakukan transaksi pembelian tanah. Menurut penyampaian ASB, dalam forum tersebut, sebelum transaksi dilakukan, dirinya mengakui telah berkoordinasi dengan notaris maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan tidak terdapat permasalahan hukum terhadap objek tanah dimaksud, sehingga transaksi jual beli kemudian telah dilakukan. FKPP berpandangan bahwa pernyataan tersebut justru menjadi fakta yang penting untuk didalami oleh penyelidik atau penyidik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memang tidak melarang kepemilikan atas peralihan hak atas tanah yang di atasnya terdapat benda, bangunan, struktur, maupun situs cagar budaya. Namun pasal 12 secara tegas mengatur bahwa status pelindungan budaya tetap melekat, sehingga setiap pemilik baru tetap wajib mentaati seluruh ketentuan pelestarian. Selain memenuhi syarat administrasi pertanahan seperti sertifikat, akta jual beli atau AJB, pembayaran pajak, dan balik nama, proses peralihan hak juga harus memerhatikan ketentuan perlindungan cagar budaya antara lain. Pertama, keberadaan situs diketahui dan tidak disembunyikan. Kedua, peralihan hak tidak boleh dimaksudkan untuk menghilangkan atau menghindari perlindungan cagar budaya. Ketiga, pemilik baru tetap dilarang mengubah, menggali, mengguruk, memindahkan, maupun membangun tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan. 5. Status cagar budaya tetap melekat meskipun kepemilikan tanah telah beralih. FKPP juga mengingat bahwa apabila objek tersebut memenuhi kriteria sebagai kawasan cagar budaya sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bogor berlaku hingga tahun 2031, maka
berlaku pasal 13 Undang-Undang 11 tahun 2010 yang pada prinsipnya menyatakan kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki masyarakat hukum adat. FKPP meminta penyelidik atau penyidik untuk mendalami proses peralihan hak atas objek tanah yang menjadi kawasan cagar budaya Batu Tulis dan peranan BPN dalam perkara AWO. FKPP meminta penyidik mendalami proses administrasi pertanahan yang dilakukan sebelum transaksi berlangsung. Menurut FKPP, apabila benar keberadaan situs maupun plang identitas kawasan cagar budaya telah diketahui oleh pihak-pihak yang terlihat dalam proses administrasi pertanahan, maka perlu ditelusuri apakah proses peralihan hak telah dilakukan sesuai ketentuan Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011, Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2001 tentang RT/RW, serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. FKPP menegaskan bahwa hal tersebut merupakan permintaan agar penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pihak tertentu. Kemudian pengakuan mengenai pengurugan dan pembangunan benteng juga harus diuji. FKPP juga mencatat adanya pengakuan ASB dalam perkara khusus mengenai pembangunan benteng serta kegiatan pengurugan di lokasi dengan alasan mengantisipasi longsor. Menurut FKPP, alasan tersebut perlu diuji secara ilmiah. FKPP berpandangan bahwa sebelum dilakukan pengurugan kawasan tersebut masih dipenuhi vegetasi dan pepohonan yang berfungsi sebagai penyangga alami kawasan. Setelah terjadi perubahan tentang alam, kondisi kawasan mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, FKPP meminta penyelidik atau penyidik menghadirkan ahli geologi, ahli geolistrik air dan tanah, ahli lingkungan hidup, ahli tata ruang, dan ahli kebencanaan guna mengkaji apakah perubahan kontur tanah, pengurugan, maupun hilangnya vegetasi memiliki hubungan dengan meningkatnya potensi bencana di kawasan tersebut. FKPP juga mencatat adanya pernyataan ASB yang mengakui melakukan pengurugan pada area Sumur 7 karena lokasi tersebut dinilai telah dimanfaatkan secara komersial. Menurut FKPP, pernyataan tersebut semakin penting untuk didalami karena berdasarkan kajian akademik yang dimiliki berbagai pihak. Sumur 7 diduga memenuhi unsur sebagai diduga cagar budaya atau ODCB yang seharusnya memperoleh perlindungan sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 termasuk aturan yang tertuang dalam Konferensi Umum UNESCO mengenai perlindungan warisan budaya dan alam di tingkat nasional pada tanggal 16 November 1972 dan disahkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1989 tentang pengesahan Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. FKPP nilai penyelidikan belum optimal. FKPP berpandangan bahwa proses penyelidikan sejak laporan diterima pada Oktober 2025 hingga gelar perkara khusus Juli 2006 belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa masih terdapat sejumlah pihak yang menurut FKPP memiliki keterkaitan langsung dengan perkara dan hingga saat ini belum dimintai keterangan sebagaimana tercermin dalam perkembangan penyelidikan terakhir. Menurut FKPP, penyelidikan yang komprehensif seharusnya tidak hanya berfokus pada pelapor maupun terlapor, tetapi juga mencakup seluruh pihak secara hukum, administratif, maupun faktual, memiliki keterkaitan dengan keberadaan, perlindungan,
dan perubahan fungsi kawasan yang dipersoalkan. FKPP mencatat masih terdapat sejumlah pihak yang patut dipertimbangkan untuk dimintai keterangan antara lain mantan wali kota Bogor dan wakil wali kota Bogor periode terjadinya dugaan peristiwa pada tahun 2018. Wali kota Bogor saat ini, kemudian kepala dinas yang membinangi kebudayaan, tata ruang, perizinan, pertanahan maupun instansi terkait lainnya, baik pejabat yang menjabat pada tahun 2018 maupun pejabat yang menjabat periode 2025-2026. Pejabat pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kawasan tersebut. Saksi-saksi masyarakat yang menyaksikan secara langsung proses dugaan pengerusakan, pengurugan, maupun perubahan fungsi kawasan pada tahun 2018 yang terdokumentasi melalui foto dan video yang diberikan pelapor. FKPP menilai pemeriksaan terhadap pihak tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kronologi, proses administrasi pemerintahan, kebijakan tata ruang, serta bentuk perlindungan yang semestinya diberikan terhadap kawasan yang diduga memiliki nilai cagar budaya. FKPP menilai pemeriksaan terhadap seluruh pihak tersebut penting untuk memperoleh fakta hukum secara utuh. FKPP juga menyoroti bahwa sejak laporan dibuat hingga pelaksanaan gelar perkara khusus, pelapor baru menerima satu surat pengetahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP, sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan gelar perkara khusus dan sebagai bentuk pelaksanaan hak pelapor demi memperoleh kepastian hukum serta perkembangan penanganan perkara. Kemudian FKPP sayangkan tidak hadirnya ahli BRIN dan PPNS Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. FKPP juga menyayangkan tidak hadirnya peneliti BRIN maupun penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 dalam gelar perkara khusus. Menurut penjelasan yang diterima FKPP, ketidakhadiran tersebut disebabkan keterbatasan kapasitas ruangan sehingga hanya dihadiri oleh perwakilan. FKPP menghormati pertimbangan teknis tersebut, namun menilai bahwa dalam perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap objek yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan, kehadiran para ahli sangat penting untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai status objek, nilai sejarah, karakteristik situs, dan sub aspek perlindungannya. Karena itu, FKPP meminta agar penyidik menghadirkan secara resmi ahli dari BRIN, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, PPNS Kebudayaan, tim ahli cagar budaya, ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli geologi, ahli lingkungan hidup, serta ahli tata ruang, dan serta pihak terkait lainnya. FKPP bersama organisasi nasional akan terus mengawal. Dalam konferensi pers ini, FKPP didukung berbagai organisasi masyarakat tingkat nasional, budayawan, akademisi, pemerhati sejarah, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya bangsa. FKPP menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata menyangkut satu lokasi di Kota Bogor, melainkan mengenai komitmen bersama untuk menjaga identitas sejarah dan warisan budaya bangsa sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. FKPP akan terus mengawal proses hukum ini hingga diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang terlibat. Demikian saya sampaikan press release. Tujuan kami Forum Kabupaten Pajajaran ini mengadakan
Yumit dan silaturahmi para tokoh masyarakat, para budayawan. Intinya kami Pondok Kabuyutan Papua Pajajaran akan terus berjuang menjaga dan melestarikan situs-situs warisan Kabuyutan, para orang tua kami, para leluhur kami untuk generasi ke depan. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi masalah TPS ini sama Kang Yudi selaku kuasa hukum PKPP. Detail-detailnya akan disampaikan sama beliau. Maka Kang Yudi Hermansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan terkait masalah yang terjadi pada saat gelar perkara khusus, sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Kang Lutfi dalam press release bahwa gelar perkara khusus ini sebenarnya adalah proses yang kami harapkan adanya keterbukaan, transparansi atas apa yang menjadi tugas dan wewenang penyelidik atau penyidik atas laporan yang dilaporkan oleh saudara Lutfi. Oleh karenanya saya akan gambarkan prosesnya seperti apa yang terjadi pada saat gelar perkara. Pada saat gelar perkara telah dibuka oleh wakil kasat, dan di situ dihadiri oleh kami dari FKPP, kemudian dari unit-unit yang lainnya yang tergabung dalam tim, kemudian dari Dinas PUPR, ada tim Cagar Budaya, kemudian dari Dinas Kebudayaan itu hadir, dan kami dimintai penjelasan masing-masing untuk menceritakan duduk permasalahannya, termasuk di sana juga hadir terlapor. Pertama, diawali gelar perkara ini dengan penjelasan dari pihak pelapor, yaitu saya sendiri. Saya menyatakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait masalah cagar budaya, dari mulai peraturan undang-undang nomor 8, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, kemudian terkait peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah terkait tata ruang. Selain itu juga tentang peraturan daerah cagar budaya. Saya menyampaikan terkait peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2018, di mana fakta tersebut jelas dan terang adanya pengerusakan. Jikalau dikatakan ada pengerusakan, berdasarkan pasal 40 KUH pidana lama, itu jelas menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat dipenjara 2 tahun 8 bulan. Itu seharusnya ranahnya penyidik dan penyelidik dalam perkara publik pada waktu itu. Namun cukup disayangkan dari dinas yang seharusnya punya kewajiban untuk melaporkan, Dinas Pariwisata, karena di situ cagar budaya atau plang ini kan miliknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan faktanya yang dirusak plang itu, tapi entah apa yang terjadi tidak dilakukan. Oleh karenanya laporan ditindaklanjuti oleh Bapak Lutfi pada bulan Oktober 2025. Dan karena sampai dengan Desember tahun 2025 tidak ada lagi surat pemberitahuan perkembangan dari Desember sampai dengan bulan Mei, Juni dan Juli, maka akhirnya kami mendapatkan undangan untuk mengadakan gelar perkara khusus terkait masalah ini. Terkait juga adanya pemahaman terhadap pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Cagar Budaya yang bunyinya menyatakan selama dalam proses pengkajian benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil pertemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.
menurut kami pasal ini sangat mutlak bagi penyelidik. Hukum mewajibkan situs yang di luar cagar budaya, apalagi peninggalan Pajajaran, diperlakukan sama persis dengan yang sudah ber-SK. Karena menurut pandangan penyelidik, yang menjadi objek sekarang yang dilaporkan itu belum di-SK-kan. Padahal jelas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya itu wajib hukumnya selama 30 hari sejak diketahui ataupun sejak mengetahui, masyarakat punya hak untuk mengesahkan, untuk mendaftarkan, untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait masalah yang menjadi dugaan cagar budaya yang dimaksud. Begitu juga ada beberapa pasal di dalam KUH pidana baru, kalau memang pada waktu proses ini berlangsung menggunakan KUHP baru, ada juga pasal 521 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang padanya melekat hak orang lain, ancamannya adalah 2 tahun 6 bulan. Semua sudah kami sampaikan, termasuk peraturan daerah yang mengatur masalah perlindungan di dalam pasal 105 terkait masalah kawasan juga sudah saya sampaikan di dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu, apabila memang masyarakat atau tokoh budaya atau siapapun yang mengetahui peristiwa, kejadian, ataupun yang mengetahui adanya plang pada saat masa lampau pada terutama tahun 2013 sampai dengan sekarang, adanya pengerusakan tahun 2018 dan sampai tahun 2026 ini, kami menghimbau supaya tolong menjadi saksi ataupun menjadi ahli bagi yang mempunyai keahlian di bidangnya untuk melengkapi apa yang tadi menjadi perjuangan dari FKPP. Jadi inti dari masalah yang disampaikan dalam gelar perkara sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh Kang Lutfi dalam statement press release-nya, dan saya sama sekali mendukung dan terus memperjuangkan perjuangan dari Forum Paguyuban Pakuan Pajajaran agar masyarakat juga menyadari pentingnya proses hukum yang transparan sehingga ke depan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi dan tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karenanya harapan dari kami kepada seluruh masyarakat Kota Bogor khususnya dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk peduli. Demikian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yudi sudah memberikan paparannya. Tadi sudah saya sampaikan pertemuan Sadayana, press release yang kami sampaikan barusan pihak perjuangan Forum Paguyuban Pajajaran tadi juga sudah ditambahkan lagi berbagai keterangan pernyataan di KMD. Mungkin sekarang saya akan memberikan kesempatan pada semua saudaranya untuk tanya jawab. Untuk tanya jawabnya singkat-singkat saja untuk efisiensi waktu. Maka silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Kang Lutfi, Bunda Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Bunda jelas terdengar? Jelas suaranya?
Jelas, Bunda. Assalamualaikum. Jelas. Ini suaranya kecil ya. Ada hambatan. Ini Willy Jongson. Ya, selamat sore buat semuanya yang saya hormati, Kang Ari, Kang Agus, Kang Ari, Tresna, Kang Yudi, Kang Kamal, dan lain-lain yang tidak bisa Bunda sebutkan satu persatu. Cuma dekat tingali, saya lihat. Ini Bunda yang jelas Bunda sangat mendukung usaha yang dijalankan oleh Kang Lutfi ini. Jadi harap sekali buat kawan-kawan dari media sebagai sahabat-sahabat perjalanan kami selama ini agar mendukung usaha ini, karena untuk apa ada undang-undang kerja apabila hal seperti ini tidak dapat kita perjuangkan. Jadi ingin sekali ada satu contoh yang berhasil daripada perjuangan untuk perlindungan cagar budaya. Jadi itu sebabnya Bunda sangat mendukung, sangat berharap dari semua kesepuhan, dari semua tokoh budaya dan tokoh masyarakat untuk kita bersatu, apalagi ini di Kota Bogor. Jadi pada prinsipnya Kang Lutfi jalan terus, Bunda sangat mendukung adanya usaha pelestarian budaya yang tentunya saja Bunda kaitkan dengan lingkungan hidup, karena budaya yang rusak akan merusak lingkungannya, begitu juga lingkungan yang rusak akan merusak budayanya. Dalam hal ini cagar budayanya ya. Jadi oleh sebab itu Bunda dengan kata lain tidak meragukan usaha daripada Kang Lutfi dan kawan-kawan dari FKPP, tentunya saja dengan dukungan sahabat-sahabat dari media, pers, ya, semua di sini ada tokoh-tokoh, kita saling mendukung. Alangkah baiknya apabila ini menjadi satu percontohan yang sukses, agar banyak sekali yang kita lihat gagal, yang sudah lalu-lalu, berharap ini kita berhasil ya. Jadi sebagai salah satu contoh, supaya undang-undang cagar budaya ini ada fungsinya dengan kita menegakkan usaha pelestarian cagar budaya ini. Mungkin dari Bunda saja, dan Bunda mohon maaf karena tadi Bunda sampaikan Bunda itu kan sedang urus suami yang sedang sakit, jadi kemarin ke rumah sakit, jadi Bunda harus kembali untuk mendampingi beliau. Demikian mungkin dari Bunda, salam hormat buat semua kesepuhan, buat semua tokoh budaya, khususnya Kang Ri, Damang, Kang Lutfi, terima kasih banyak, tidak berhenti berjuang, semangat tetap ya. Kita jadi untuk usaha pelestarian hambatannya. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada kawan-kawan pers yang ternyata penanya cukup tajam untuk mendukung usaha ini sampai pada titik sasaran. Ada seluruh hadirin yang tidak dapat Bunda sebutkan satu persatu, karena ini memang nggak ada namanya semua di sini ya. Ya Kang Yudi sama siapa lagi. Jadi sampaikan permohonan maaf karena Bunda harus pergi dari Zoom ini, tidak lupa terima kasih kepada pihak pemerintahan yang tentunya juga harus terlibat dengan baik di dalam usaha ini. Demikian barangkali. Apakah dari pihak pemerintahan ada hari-hari ini? Bunda tidak melihat karena ini cuma sedikit yang tercover di sini. Demikian. Saya apabila cagar budaya tegak di Kota Bogor, sebenarnya pemerintahan kita akan baik ya, akan harum namanya. Karenanya Bogor ini kota budaya, kota sejarah, dukungan yang baik dari semuanya. Ya, ini. Terima kasih. Demikian barangkali di sini yang Bunda tahu ya, mungkin dari pihak pemerintahan itu belum ada satu respon gitu yang baik. Oleh karena itu pertemuan kita kali ini mudah-mudahan menemukan hasil yang baik ya, menyampaikan hasil yang baik. Demikian barangkali Novi jalan terus karena ini satu tindakan yang benar kok, ada undang-undangnya ya, cagar budaya. Demikian barangkali dari Bunda. Terima kasih semuanya yang di sini. Mohon maaf atas
Bunda harus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang usul, yuk Kang usul sakedap mumpung Bunda ya keneh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng santen kasadayana hatur nuhun biasa keterangan dina Zoom meeting. Saeutik penginten usul ieu mah Kang Lutfi oge ka sadayana urang teh kan menuju jang hareupan kekuasaan gitu. Kekuasaan daripada Pemkot Bogor anu sakitu negreugna nya dan termasuk oge aparat-aparat kepolisian. Nah, tapi ngusulkeun Bunda Uli cobi nyarios lah ka Pak Gubernur untuk bisa berbicara dengan Wali Kota Bogor dan juga Kapolres Bogor. Sebab aya nama Komite aya nu notok mau jalan-jalan Bunda. Jadi harus ada tekanan atau intervensi dari tingkat yang lebih atas, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ini kan untuk kepentingan hukum, untuk mengangkat kebenaran hukum. Nah, proses penyelidikan ini untuk naik ke status ke penyidikan pun sangat sulit gitu ya. Jadi harus ada intervensi demi tegaknya kebenaran hukum. Jadi saya mengusulkan Bunda ke Pak Gubernur melalui Kang Anton untuk bisa menjadi perhatian Pak Gubernur dan bisa berbicara dengan Wali Kota Bogor kan Aika Raja nama beureung ngagugu Bunda kan boga raja gitu Wali Kota mah kan gitu. Nah, jadi itu aja saya kira usulan untuk bisa disampaikan. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai punten bisa Bunda jawab langsung? Biasa? Bisa Bunda jawab langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ya, Bun. gini. Ari, Bunda sudah pernah bertemu dengan Pak KDM 2 kali bahkan di Sumedang dan waktu ada acara ulang tahun Bandung, ulang tahun Jabar itu, Bunda sudah sampaikan untuk kasus Sumber 7. Pak KDM mengatakan saat itu memang kantornya cuma bertemu saja saat itu di kantor Sri Manganti dengan di acara menyampaikannya. Rasa apabila disampaikan dengan jelas dan aturan yang jelas, apalagi undang-undangnya jelas, saya rasa Pak KDM akan mendukung. Demikian ya dari Bunda. Dan kita juga sudah minta sama juga untuk membuat surat Menteri Lingkungan Hidup itu seakan-akan budaya, kenapa ini lingkungan? Justru budaya yang rusak karena lingkungan rusak. Ini budaya dan lingkungan seperti bola gitu. Tetap harus dikaitkan ke situ. Itu ada air di situ. Itu haram hukumnya nih kalau misalnya dilenyapkan, dihilangkan mata air ini. Ada aturannya itu di Menteri Lingkungan Hidup. Lalu surat juga untuk Dewan Sumber Daya Nasional, apakah jadi dibuat? Kebetulan Bunda anggota di sana ya. Dan walaupun pemimpinnya Dewan Sumber Daya Air Nasional ini adalah Menteri PU dan anggotanya berapa belas gubernur dan menteri. Jadi katanya itu Menteri PU katanya memberikan izin apa, tapi itu Menteri PU yang mana gitu. Ini saya coba datang aja gitu. Jangan katanya datangnya ke kantornya. Kalau menurut kita seperti itu. Ya kan, Kang Lutfi sudah pernah coba untuk ketemu sama Menteri PU di kantornya. Ya itu aja pertanyaan Bunda ya. Jadi Bunda sudah sampaikan sih sama Pak KDM, mungkin perlu datang ke kantor secara resmi gitu loh. Ya, memang harus ketemu dengan Pak Gubernurnya, Bun. Jadi kalau bisa difasilitasi Kang Lutfi dan semua saudara-saudara FKPP untuk bisa ketemu, beraudiensi dengan Pak Gubernur dan melaporkan ini. Dan minta bantuannya, dan di sini kita uji Pak KDM ini serius enggak dengan membela
nilai-nilai kesundaan kan gitu. Termasuk juga sejarah, saya kira itu yang harus jadi perhatian Pak Gubernur ya. Nah, jadi kemun tiasa kubuna difasilitasi untuk bisa audensi gitu, Bun. Kita coba ya, waktu itu kita pernah sampaikan, harus surat resmi sih. Sampai ya kepada gubernur, ya prosedurnya kita ikutin. Sampaikan suratnya. Ya, cobi we di damai suratna, Pak Eta Kang Lutfi, surat pengajuan audensi. Ya, begitu audensi dari FKP. Nah, ya. Ya. Oke. Nuhun, Bun. Bisa ya. Itu memang dalam hal ini kan ada kawan-kawan pers yang hadir ya, Kang. Ya. Kita ini ada hadir nggak? Ini online Bunda, kita sebar semua biar masalah ini biar terang benderang, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kita minta keterbukaan, kejelasan, biar terang benderang Bunda. Ya, baik. Baik, demikian barangkali Bunda memantau untuk selanjutnya ya. Jadi Bunda jalan tapi Bunda pantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bunda. Ya. Atur nuhun Kang Ari, Bunda Uli. FKPP akan terus berjuang. Ya mohon dorongannya biar bisa silaturahmi dengan Pak KDM. Intinya FKPP sudah siap fakta, data, dan aturannya. Ini di Undang-Undang Cagar Budaya nomor 2010 aja nomor 10 sudah banyak yang dilanggar. Termasuk perda yang dibikin sama Pak Wali Kota, perda nomor 8 2011, perda nomor 6 tahun 2021 tentang rencana tata ruang tata wilayah. Ini banyak dilanggar. Jelas-jelas kawasan itu dinyatakan kawasan cagar budaya, ada denahnya, ada petanya, jelas sekali gitu. Itu kawasan batu tulis, kawasan cagar budaya. Mungkin kita harus ingatkan lagi, mungkin Pak Wali Kota lupa atau nggak pernah baca lagi gitu. Nanti kita akan sampaikan lagi. Mungkin itu dari saya, mungkin ada lagi. Ini ada dari Pangandaran nih, Kang Erik Pangandaran yang jauh dulu. Mangga silakan Kang Erik. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes bagea. Simpuring panginten ngarojong pisan di Pangandaran atas nama masyarakat adat di wilayah Kabupaten Pangandaran. Insya Allah Kang, panginten simpuring secara moral ya ngarojong pisan naon anu nembe parantos kaunggal gitu intina nunamina cagar budaya komo ya sifatna huluwotan cai gitunya ya wajib ku urang dijagi dilestarikan gitu tah. Nah anu kedah diekeun dikompakeun nyaeta di internal di wilayah setempat gitunya di wilayah batu tulisna kedah dikompakeun masyarakat adatna gitu. Insya Allah simkuring percanten sadaya nage panginten ku badami mah gitu ku silaturahmi gitu tah sadaya informasi gitu tah anu patali sareng ngajagi ngalestarikeun cagar budaya. Insya Allah upami komunikasina jalan mah komunikasina efektif gitu bakal aya kasapukan gitu tah. Panginten ieu mah pangrojong di simkuring salaku panginten di lembaga adat di wilayah Kabupaten Pangandaran sejak ngarojong pisan. Panginten eta nu tiasa didugikeun semangat teras Kang sampurasun. Sampai alhamdulillah Bang Heri di Baraya dulu di Pangandaran. Kalau masih jelas, kira di Kang Erik masih jelas? Jelas, Kang, ya? jelas Kang. Siap. Kang Erik, atuh nuhun doa rojongan anak. Paling ya Kang Erik, abdi biasa nyuhunkeun secara tertulis atau secara video
ya ku abdi kamari teh beberapa tokoh masihan video da enak mah zaman medsosnya zaman TikTok lah gitu. Jadi ieu dukungan Hutan Pokon Pajajaran di Bogor teh da Haruhun Bogor mah Pajajaran mah Pakuan mah Abdullah Patali sanes Bogor wae ya hampir saratan Sunda sadayana lah gitu. Itu Kang Erik paling nyangkeun doana nyangkeun doana secara tertulis atau dalam bentuk video saya dikintukeun ka abdi gitu. Itu Kang Eriknya salam batos ka para Di kasupati Japri wae Pangandaran. Kang, tadi nomor WA-na, Siap, nomor siap, WA Kang. abdi nyuhunkeun. Mohon, Pak Bikintun. Siap, Siap, Kang Erik. siap. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Salajengna mungkin aya Kang Agus Wirabudiman, anu tebih-tebih heula ya. Kang Agus, monitor. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ti simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana proses press release ieu kanggo pembelajaran simkuring di Kota Tasikmalaya. Anu janten pertarosan simkuring panginten naha anu 7 sumur eta anu tadi selaku objek diduga cagar budaya parantos karegistrasikeun teu di dinas Dispora Budparna lah di dinas kebudayaan anak kantos anu ngadaptarkeun atanapi aya registrasi nasional kan Mohon. janten sebagai ayat biasanya kan sok aya nomor registrasi nasional ODCB. Nah tos aya teu nomor registrasi tentang sumur 7 eta nomor registrasi objek diduga cagar budayana di pihak dinas. Eta panginten anu pokok utamana sebelum karena tindakan-tindakan hukum sanesna. Kanggo implementasi kekuatan bahwa itu teh sudah ada registrasi nasional sebagai implementasi perlindungan tentang objek diduga cagar budaya. Implementasi nate tos karegister. Atanapi tadi nu kadua nate nyata dalam rangka kajian. Nah aya teh surat menyuratna antara Palutwiondri atau ti pihak BRIN surat menyurat bahwa ini teh sedang dikaji. Nomor-nomor surat eta mungkin kanggo pelengkap pihak pengacara urang kanggo ngadorong untuk mencari biang kerokna lah gitu. Nah data eta painten salah sawias penguat di antawisna nomor registrasi nasional yang menyatakan dari objek diduga cagar budaya sareng surat menyurat sareng para ahli anu sedang meneliti engke kaitanana sareng pasal tadi undang-undang. 2 perkawis eta painten anu simkuring hoyong terang ti dieu teh. Hatur nuhun, sampurasun. Rampes. Kang Agus Wirabudiman di Tasikmalaya, alhamdulillah nih. Kengeng saderek deh ya, saderek baru ya. Kang Agus, ku abdi di Walernya. Sejak 2009, tim Badan Arkeologi Arkenas Atos mengadakan penelitian 2009. Ya, penelitian tentang situs cagar budaya 2009 Atos di Arkenas. Para ahli, ya para arkeologi Atos mengadakan penelitian. Hasil penelitian eta dinyatakan di situ memang pertama ada bunker mandiri, ada tampian dalam atau sumur 7. Datanya jelas secara akademis Atos Kang Agus. Wah, luar biasa. Mohon Atos. Kemudian makanya eta secara Perda nomor 2011 oke mungkin Pemkot Kota Bogor tidak akan mengadakan peraturan daerah nomor 8 2011 pasti ada dasarnya. Ya, dasarnya itu jelas kawasan Batu Tulis itu kawasan cagar budaya, kawasan harus dilindungi. Itu Perda nomor 2011. Dia yang bikin peraturan dia melanggar. Waduh. Ya. Kemudian Perda nomor 6 tahun 2021 tentang rancangan tata ruang tata wilayah. Itu juga jelas sudah ada 2021 loh. Masih belum lama, masih 5 tahun. Pemerintah Kota Bogor abai dan lalai, melanggar. Kayak gitu. Kemudian ditambah lagi abdi atau silaturahmi ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional
Nasional bulan Oktober 2025. Akhirnya kita bersurat silaturahmi, akhirnya pihak BRIN datang langsung ke lokasi mengadakan observasi, mengadakan penelitian kunjungan. Hasil nyatanya di situ terbanyak ditemukan artefak abad 12, 13, abad 14. Luar biasa. Ada secara administrasi kami juga FKPP tidak akan bergerak. Ini hampir 1,5 tahun loh kita berjuang. Wow. Ya, kita nggak akan mundur sedikit pun. Ini perjuangan ini karena data-data pakannya sudah jelas. Kayak gitu. Itu Kang Agus, ya. Siap, nuhun, hatur nuhun pisan, didukung pisan, maju terus untuk pembelajaran pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya lah, pembelajaran untuk semuanya nanti. Mohon, Kang Agus. Ditambah lagi Kang Agus, Kwabli tambahan. 2018, Desember 2018, itu dulu tempat itu mau dijadikan perumahan, tapi di demo. Akhirnya turun Pak Wali Kota Bima Arya saat itu. Ada Pak Wakil Wali Kota Pak Usmar Hariman selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kota Bogor, dan Pak Usmar Hariman selaku Dinas Kebudayaan. Dia menyatakan statement bahwa Sumur 7 akan dijadikan cagar budaya. Tapi sekarang lalai dan abai. Mungkin kasus sekarang tidak akan terjadi. Kalau Pak Wali Kota Bima Arya, Pak Usmar Hariman Wakil Wali Kota, Pak Sahlan Rasidi selaku Dinas Pariwisata Kebudayaan saat itu menyatakan itu ODCB ditindaklanjuti, tidak akan terjadi kasus sekali sekarang rame. Ini hampir 8 tahun didiamkan, diabaikan. Gitu Kang. Nyuhun kedoana Kang. Ya. Siap, Merdeka berjuang terus didukung. Atuh nuhun Kang Agus. Ya. Mangga ada yang lain, silakan. Kitresna mangga mungkin mah orang Bogor yang atas paham sudah enak lagi bagi Kitresna. Juga dulu Kitresna. Mohon. Mangga asal mangga pilih badai ya, badai ngasih masukan mangga Kitresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Alhamdulillah, wasurilah, panjatkeun puji syukur kalau sempat taala Dinas Sonten ieu tiasa urang rembuk riung nyata ngabahas nyata perjalanan urang, perjuangan urang tingawitan 2018. Abdi secara pribadi dan yaitu atas nama pengurus dari para BMPASI, Badan Musyawarah Pemangku Adat seluruh Indonesia, wilayah Bogor Raya, tingawitan oge komitmen. Dari 2012 kita komitmen untuk berjuang membela marwah leluhur manusia di kawasan Batu Tulis. Sok mangga lajengkeun. Kita tetap komitmen berjuang lahir batin. Saha anu wani ngahareupan urang aing panghareupna. Mangga sakitu rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kita doa anak. Mangga nu sanesna Kang Den ya. Kang upami tiasa fakta pernyataan nu tadi nyuhunkeun filena Kang. Siap mohon kapi sedikitnya Kang. Mohon atur nuhun kanggo pembelajaran kanu sanesna gitu. Siap Kang. Kang Lutfi aya hadita waktu urang ka balai naon cagar budaya teh ya. Responnya kumaha? Responnya BPK 9 Kang Ari menuju awal support perjuangan FKPP, tapi dalam perjalanan rada ada lulus gitu Kang Ari. Gitu. Kang. Mohon pas gitu rada kurang komitmen lah gitu. Jadi pertangan deui. Mohon ya makanya ya Abdi di pertegas deui diperkuat deui pelaporan oge. Ya. Sareng penguatan Abdi ke dinas yang terkait. Insya Allah Kang Ari Abdi atas silaturahmi ke BRIN Badan Riset Inovasi Nasional sareng Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah masih ada para pemimpin pejabat yang support perjuangan FKPP. Dia akan support. Tadi saya sampaikan dalam press release ada para tokoh-tokoh dukungan nasional.
Ya, Begitu Kang. ya, mangga. Nuhun Kang. Mangga nu sanesna pilih aya anu pada kasih masukan deui. Tekap lah, tekap. Cekapnya. Tekap Kang. Mungkin nanti terakhir setelah kita ngobrol bareng, musyawarah bareng, izinkan kami nanti akan membacakan pernyataan sikap bersama. Mangga. Ya, nyuhunkeun dukungan anak, mungkin insya Allah ya pernyataan sikap bersama ya, ku abdi dikintun ke baraya-baraya abdi anu di Jawa Barat lah, anu di Bandung, anu di Tasik, di Pangandaran, anu di Jakarta. Nyuhunkeun doana, nyuhunkeun pembaruakeun, abdi di share ya. Insya Allah, Mangga. insya Allah viral. Dia hadir beberapa wartawan dari media online dan lainnya. Mangga. Loh. Kemarin gua adain, Pak. Pernyataan sikap pagi. Malam. Bersama. Tos teh deui Kang. Kenapa hari ya insya Allah boleh katakan pernyataan sikap bersama di Dewan Pengawas FKPP. Hari. Langsung aja. Panjang. Pernyataan sikap bersama budayawan, tokoh masyarakat, organisasi nasional, akademisi, pemerhati sejarah, dan elemen masyarakat peduli akan cagar budaya sedunia. Menyikapi buntuan proses pelaporan atas dugaan tindak pidana pengerusakan ulang identitas cagar budaya serta kembali pengungsian kawasan bersejarah, kawasan tulis yang melingkupi area tubuh dan bakar mandiri, dan dengan bersandar pada peraturan daerah Kota Bogor nomor 6 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2021 sampai 2031 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai zona mutlak dilindungi, dan setelah mencermati hasil gelar perkara pidana khusus yang diselenggarakan Polresta Bogor Kota, kami jaringan budayawan, tokoh masyarakat, akademisi, pemerhati sejarah, dan masyarakat pencipta budaya secara nasional dan internasional yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sikap tegas bagi berikut. Pertama, mendesak Kapolres Bogor Kota dan Kasat Reskrim Polres Kota Bogor agar segera meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan lidik menjadi tahap penyidikan sidik. Karena menurut kami, fakta-fakta, alat bukti, dokumen, serta keterangan saksi yang telah dihimpun sudah cukup untuk dilakukan pendalaman melalui mekanisme penyidikan sesuai KUHP. 2. Mendesak dan mengawal ketat Kepolisian Resort Kota Bogor agar berani mengambil sikap tegakkan hukum secara tajam, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap siapapun pihak yang dari hasil penyelidikan
patut diduga kuat mendalami pengerusakan plang cagar budaya serta alih fungsi lahan yang menabrak Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2021. 3. Mendesak penyelidik atau penyidik untuk melengkapi proses penyelidikan dengan memeriksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan hukum maupun faktual, termasuk pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan pada saat terjadinya peristiwa tahun 2018, pejabat yang saat ini memiliki kewenangan atas kawasan tersebut, kepala dinas terkait pada periode 2018 maupun periode 2025 sampai 2026. Badan Pertanahan Nasional, notaris atau PPAT yang terlibat dalam proses peralihan hak, serta saksi-saksi masyarakat yang mengetahui secara langsung dugaan pengerusakan, pengurugan, dan atau perubahan fungsi kawasan. 4. Mendesak penyelidik atau penyidik untuk meminta keterangan secara resmi kepada para ahli BRIN, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, PPNS Kebudayaan, tim ahli cagar budaya, ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli geologi, ahli lingkungan hidup, serta ahli tata ruang dan serta pihak terkait lainnya, sehingga penanganan perkara dilakukan secara ilmiah, komprehensif, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Meminta penyelidik atau penyidik memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pencantuman Memorandum Masyarakat Peduli Cagar Budaya sebagai salah satu dokumen dalam SP2HP, termasuk penjelasan legal standing, kewenangan, serta relevansi memorandum tersebut dalam proses penyelidikan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. 6. Meminta penyelidik atau penyidik mendalami proses peralihan hak atas tanah yang menjadi objek perkara, termasuk menelusuri apakah seluruh prosedur administrasi pertanahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011, serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang RT/RW Kota Bogor. Mengingat dalam gelar perkara pidana khusus, terungkap adanya pengakuan bahwa keberadaan situs telah diketahui sebelum transaksi dilakukan. 7. Mendorong penyelidik atau penyidik untuk mendalami setiap keterangan yang disampaikan dalam gelar perkara khusus, termasuk pengakuan mengenai kegiatan pengurugan, pembangunan benteng, perubahan bentang alam, maupun dugaan pengalihfungsian kawasan, serta dengan didukung pemeriksaan ahli, sehingga seluruh fakta dapat diuji secara ilmiah dan yuridis. 8. Mendesak pemerintah Kota Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan, serta seluruh instansi terkait agar segera melakukan langkah-langkah perlindungan, pengamanan, dan pemulihan terhadap kawasan yang diduga merupakan situs maupun kawasan cagar budaya sesuai kewenangan masing-masing. 9. Apabila berdasarkan proses hukum terbukti telah terjadi perubahan fungsi kawasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami menuntut agar seluruh kawasan yang terbukti mengalami perubahan fungsi dan melanggar ketentuan perlindungan cagar budaya dikembalikan secara kondisi dan fungsi semula tanpa kompromi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. 10. Menyatakan siap pasang badan menjadi saksi dan membuka seluruh tabir informasi, data, dokumen, serta fakta sejarah keberadaan Sumur 7 dan Bunker Mandiri kepada aparat yang kami miliki guna membantu aparat penegak hukum mengungkapkan fakta secara utuh. Kami tidak akan membiarkan aparat penegak hukum bekerja dalam ruang gelap. 11. Mendukung penuh dan berdiri bersama Forum Paguyuban Pakuan Pajajaran beserta seluruh masyarakat yang memperjuangkan pelestarian situs Sumur 7 dan Bunker Mandiri dan pelapor Bapak TB Lutfi Sujudi untuk terus melakukan eskalasi langkah hukum konstitusional dan damai hingga tercapainya kepastian hukum dan menghukum para perusak sejarah. 12. Menyeluruhkan alarm darurat kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, bangsa Indonesia dan dunia untuk merapatkan barisan. Warisan leluhur sedang diancam.
Menjaga dan melindunginya adalah harga mati untuk peradaban generasi, dan serta turut ikut mengawasi proses penegakan hukum dalam perkara ini agar berlangsung secara profesional, independen, transparan, bebas dari intervensi, serta menjunjung tinggi ajas persamaan di hadapan hukum, equality before the law. 13. Memberikan peringatan keras pada seluruh instansi pemerintah agar berhenti melakukan pembiaran, perketat pengawasan terhadap zona-zona bernilai sejarah agar kejahatan budaya semacam ini tidak pernah terulang kembali di masa depan, dan menegaskan bahwa perjuangan ini bukan ditujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk memastikan tegaknya supremasi hukum, terlindunginya warisan budaya bangsa, serta terlaksanakannya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 dan ketentuan peraturan perundangan lainnya. Bogor, 1 Agustus 2026. Pernyataan ini didukung oleh Forum Kebuyutan Pakuan Pajajaran, Budayawan Kota Bogor, tokoh masyarakat Kota Bogor, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, akademisi, pemerhati sejarah dan arkeologi, komunitas pelestari cagar budaya, elemen masyarakat peduli akan cagar budaya, serta seluruh pihak yang memiliki komitmen terhadap pelestarian sejarah, budaya, dan penegakan hukum di Indonesia. Kepada kami di Hermansyah yang telah membacakan sudah menyatakan sikap bersama. Bismillah. Hari ini sikap bersama ini, insya Allah semoga langkah kita, niat kita, Allah kita bicara untuk menjaga stabilitas orang tua kita, para leluhur kita. Selanjutnya mungkin surat pernyataan sikap ini bersama sudah kami ketik, kami draft. Insya Allah resolusi ini akan kami sebarluaskan ke media hukum nasional. Ya, semoga surat pernyataan sikap bersama ini terdengar. Ya, insya Allah kami Forum Kabuyutan Papua Pajajaran tetap konsisten dan komitmen menjaga warisan leluhur, warisan orang tua kita. Apalagi ini ring satunya keraton Pakuan Pajajaran. Data dan fakta sudah jelas. Insya Allah, bismillah, Pakuan Pajajaran ke depan akan menjadi kembali. Ya, bismillah, Kota Bogor ke depan akan damai dan sejahtera dengan menjaga warisan leluhur. Kami selaku Forum Kabuyutan Pajajaran sangat khawatir karena terjadi perusakan kelalaian di Batu Tulis. Ya, yang pertama waktu penggalian harta karun di Batu Tulis juga waktu 2002 itu masalah juga. Kemudian pembangunan Bumi Agung Batu Tulis, namanya Bumi Agung Batu Tulis sangat disayangkan. Pembangunannya hanya 60%, tidak sampai finish, juga spek bangunannya tidak layak. Permintaan rumah kamera tidak layak. Kemudian pembangunan double track kereta api yang melintas karena luhur yang sangat sakral di Batu Tulis. Sampai sekarang double track tidak berjalan lancar. Ada apa sih? Kemudian baru saja jalan longsor di Batu Tulis. Efek pembangunan PT KAI yang tidak maksimum, terjadi bencana lagi. Saya khawatir ke depan pengalihan fase jalan baru ini akan ke depan akan rusak lagi, akan longsor lagi. Siapa yang akan bertanggung jawab? Udah beberapa kali kasus kerusakan, ada indikasi korupsi di wilayah Batu Tulis. Saya yakin Batu Tulis tertib, Batu Tulis kembali ke jati dirinya, insya Allah Bogor, Jawa Barat, Indonesia akan aman. Karena kenapa? Semua raja-raja
dinobatkan di batu tulis, termasuk para presiden, semua berkumpul di situ. Batu tulis di acak-acak, negara ini tidak akan beres. Mungkin masyarakat semua paham kondisi negara yang carut marut sampai saat ini. Ya, insya Allah kami mohon doanya kepada para Waspadaan semuanya, ya kami tidak ada unsur apapun, hanya untuk membela situs cagar budaya. Saya terus sampaikan niat baik, cara terbaik, hasilnya terbaik. Bismillah. Mungkin di acara silaturahmi ini, unit ini akan kami tutup. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas doa dan dukungannya semua baraya yang masih cinta, yang masih peduli, yang masih punya hati naluri untuk perjuangan kebudayaan situs cagar budaya orang tua kita. Ya, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instagram Face. Bangga cekapnya Kang Abdi badai pamit. Kasadayana Ya,